Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam renungan singkat, yaitu renungan 79. Kita baca di dalam Pengkhotbah 5, Pengkhotbah 3 sampai 5. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 11, atau kita baca saja dalam ayat yang ke-9 saja sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Saya beri tema firman Tuhan, harta dunia bukan tujuan akhir. Harta dunia bukan tujuan akhir. Apa yang menjadi tujuan hidup dari Bapak Ibu Jemaat GPDI El Shaddai? Apakah kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya mumpung kita masih hidup? Kalau seseorang sudah memiliki kekayaan yang melimpah, apakah itu menjamin dia berbahagia dalam hidupnya? Saya mengatakan tidak. Banyak orang-orang kaya yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau seseorang sudah memiliki kekayaan melimpah, itu tidak menjamin kebahagiaan dalam hidupnya. Salomo ini seorang raja yang terkenal dengan hikmat dan kekayaannya yang luar biasa. Tetapi dia berkata di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Raja Salomo itu seorang raja yang terkenal dengan hikmat dan sangat kaya. Dia berkata bahwa kekayaan dunia itu semua sia-sia adanya. Ternyata memiliki kekayaan itu bukan serta-merta membuat seseorang hidup dalam kebahagiaan. Tidak. Banyak orang-orang kaya yang tidak memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Salomo berkata di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dan kalau kita membaca tadi ayat dalam ayat 11, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur.
Jadi dengan jelas ayat-ayat ini mengatakan bahwa kekenyangan orang kaya itu tidak membiarkan dia tidur. Orang kaya selalu tidak tenang dalam tidurnya karena dia mikir bagaimana menyimpan hartanya, takut kalau ada pencuri atau perampok datang dan sebagainya. Dan jelas sekali dalam Injil Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dalam Injil Matius mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu jelas. Jadi itu yang membuat orang-orang kaya itu tidak tenang, karena di mana hartanya dia selalu tahu bahwa di situ adalah hatinya. Oleh karena ketidakpuasan orang kaya selalu berupaya cara meningkatkan kekayaannya bagaimana, entah supaya dia memiliki kekayaan yang banyak, mungkin dengan jalan menipu, dengan jalan korupsi dan sebagainya. Hal itu semata-mata karena mereka ingin memperoleh kekayaan dengan jalan pintas di luar anugerah Tuhan. Tuhan itu yang mempunyai segala-galanya. Dia menyediakan semuanya untuk kita. Tidak perlu kita berusaha sampai dengan jalan pintas. Karena kita tahu bahwa harta dunia itu bukan tujuan akhir dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang kaya di dalam dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaannya. Jangan hanya berharap hatinya itu menaruh harapan kepada harta kekayaannya yang tidak menentu. Apakah harta kekayaan itu kekal? Tidak. Nah, melainkan kita dianjurkan untuk selalu bergantung kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Harta kekayaan bukanlah tujuan akhir hidup ini. Bukan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada satupun yang kekal. Apakah semua harta yang kita miliki tersebut akan kita bawa pada waktu kita mati? Tidak. Seberapa banyak harta kita, kalau kita mati kita tidak akan membawa sesen pun. Di dalam peti itu hanya peti dengan pakaian yang kita pakai. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ketika kita meninggal, ketika kita keluar dari dunia ini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Jadi kita pada waktu kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Pada waktu kita mati pun kita tidak akan membawa sesuatu apapun juga dalam hidup ini. Kalau saat kita dipercaya Tuhan untuk memiliki kekayaan yang lebih, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, menjadi orang kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kita diberkati, kita jadilah orang kaya yang suka membagi, yang suka memberi. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dikatakan demikian, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 17 kita baca dulu, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita sesuatu untuk dinikmati. Jadi semua itu adalah pemberian Allah. Sebab itu kita bersyukur bahwa harta itu bukan segala-galanya. Kekayaan uang itu bukan segala-galanya. Bukan tujuan akhir hidup kita. Tetapi kita tahu, pikirkanlah firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau kita dipercaya menjadi orang kaya pun, lakukanlah seperti firman Tuhan. Jangan hati kita itu selalu ada di dalam harta kita, karena itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir hidup kita adalah Tuhan dan keselamatan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati, mengajar kepada kami untuk kami senantiasa berharap kepada Engkau. Segala sesuatu yang Engkau sudah berikan kepada kami, Tuhan, biarlah kalau kami mempunyai berkat yang lebih, kami boleh ingat kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih jadikan kami menjadi orang yang tidak tamak. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya kasih karunia, kiranya kasih jemaat GPDI El Shaddai makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga jemaat GPDI El Shaddai dapat memilih apa yang baik, supaya jemaat GPDI El Shaddai suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran dan dikerjakan oleh Kristus, oleh Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Sekian, terima kasih Tuhan. Amin.